Pemirsa, pada hari ini kembali berlangsung Rakernas 1 Partai Nasdem 2025. Sejumlah agenda kegiatan dilakukan dalam Rakernas 1 Partai Nasdem pada hari kedua. Di hari kedua ini akan ada lanjutan pleno 4 dan 5 di mana akan diisi dengan laporan dari DPP Nasdem Pusat yang diwakilkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim terkait hasil Kongres ketiga Partai Nasdem yang telah diselenggarakan beberapa bulan lalu. Di Rakernas 1 Partai Nasdem hari kedua ini juga akan membahas kebijakan keuangan DPP, juga terkait forum-forum diskusi yang rutin diadakan DPP Partai Nasdem Pusat. Selain itu juga akan ada konsolidasi internal partai yang akan dibahas dalam rapat Rakernas. Selain itu juga akan memutuskan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan isu strategis dan kebijakan politis. Pengamat politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan CEO CT Corp Khairul Tanjung hadir membawakan materi di hari kedua Rakernas 1 Partai Nasdem di Makassar, di mana materi pertama dibawakan oleh Burhanuddin Muhtadi terkait peta jalan elektoral. Rakernas 1 Partai Nasdem digelar selama 3 hari sejak 8 Agustus hingga 10 Agustus besok. Di mana kita sekarang? Dan apa kita? Rakernas. Di hari kedua pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas 1 Partai Nasdem digelar pleno dan sidang yang diikuti ratusan kader Partai Nasdem. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari Makassar. Sabda, apa saja yang dibahas di hari kedua Rakernas 1 Partai Nasdem di Makassar? Ya, Yohana dan juga pemirsa, pada hari kedua pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas 1 Partai Nasdem yang digelar di Hotel Claro Makassar, sejumlah agenda-agenda penting ini dilaksanakan. Pagi tadi dua tokoh nasional yakni Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Profesor Burhanuddin Muhtadi dan CEO CT Corp Khairul Tanjung hadir membawakan materi dalam BIMTEK Partai Nasdem pada pagi hari tadi. Materi pertama yang dibawakan Burhanuddin Muhtadi yakni terkait dengan peta jalan elektoral, di mana tadi Burhanuddin Muhtadi memaparkan peta pilihan Partai Nasdem pada pemilu 2024 lalu menurut demografi. Dalam pemaparannya, Burhanuddin menyebut Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten dalam 3 pemilu terakhir, di mana hal ini merupakan sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam landscape politik Indonesia. Menurut analisis Burhanuddin, kenaikan suara Nasdem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai. Nah, sistem ini memberi kesempatan Nasdem mengusung caleg-caleg populer yang terbukti menyumbang suara besar. Saya mendapatkan materi peta jalan elektoral ratusan kader Nasdem dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia ini juga mendapatkan materi terkait peta jalan kebangsaan yang dibawakan oleh pemilik dan CEO CT Corp Khairul Tanjung. Adapun paparan CT ini menyoroti tantangan global dan domestik serta menekankan pentingnya transformasi pola pikir bangsa agar lebih adaptif, inovatif dan juga berorientasi solusi. Menurut CT, Indonesia kini menghadapi 5 tantangan besar, yakni ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian ekonomi, kemudian disrupsi teknologi, perubahan demografi, dan juga krisis lingkungan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa, mengatakan 2 materi yang dibawakan oleh 2 tokoh nasional ini sangat penting dalam konteks Rakernas, karena kedua tema tersebut akan menjadi panduan Partai Nasdem untuk menghadapi 2029. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustafa. 2 materi yang sangat penting ya dalam konteks Rakernas kali ini. Karena kita yang pertama, peta jalan elektoral itu sebagai panduan nanti Nasdem untuk menghadapi 2029. Karena kita ketika mau bergerak menuju 2029, tentu kita membutuhkan yang namanya data-data, yang namanya berbagai isu persoalan supaya kita sampai di 2029 sesuai dengan target. Nah, tadi dari Prof. Burhan sudah menyampaikan dengan detail dan sangat luar biasa ya, itu menjadikan
nanti sebagai bahan bagi Nasdem pasca Rakernas itu untuk ditindaklanjuti, itu menjadi lebih operasional lagi untuk langkah-langkah politik Nasdem ke depan. Nah, yang terkait dengan materinya Pak Hairul Tanjung, karena kita juga memang ini menjadi salah satu materi yang utama dari Rakernas ini, kita supaya istilah Pak Surya, partai itu punya banyak privilege ya, bisa membuat undang-undang dan sebagainya, dan partai tentu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dalam konteks kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan juga dalam konteks bertanggung jawab terhadap rakyat. Nah, maka penting peta jalan kebangsaan ini kita agar apa yang menjadi harapan Partai Nasdem terkait dengan kehidupan kebangsaan ini juga nanti bisa relevan dan bisa bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Ya, selain BIMTEK dengan 2 narasumber tokoh nasional, agenda Rakernas yang juga tak kalah penting adalah sidang Komisi A, B, dan juga C. Di mana pada sidang ini para peserta Rakernas dibagi ke dalam 3 kelompok komisi, yakni di mana Komisi A membahas terkait evaluasi peta jalan pembangunan bangsa, kebijakan publik, dan juga isu strategis. Kemudian untuk Komisi B ini membahas terkait konsolidasi organisasi dan juga program aksi, kemudian juga kebijakan kesekjenan dan juga kesekretariatan, kebijakan pengelolaan keuangan, kebendaharaan, dan sosialisasi nilai dasar perjuangan Partai Nasdem. Sedangkan untuk Komisi C ini membahas terkait dengan peta elektoral Partai Nasdem, pola gerakan pemenangan pemilu, dan juga tindak lanjut Kongres 3. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 1 Partai Nasdem tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi Partai Nasdem, di mana acara ini tidak hanya sekedar diskusi internal tentang program dan juga strategi, tetapi juga memiliki makna strategis yang berorientasi jangka panjang, khususnya dalam menghadapi dan juga memenangkan pemilu tahun 2029 mendatang. Rakernas ini juga sebagai pemerataan kader, kemudian juga pelatihan serta penguatan visi dan misi partai agar seluruh elemen ini mampu bersinergi dalam menampilkan calon yang kredibel dan juga dekat dengan rakyat. Kami sampaikan juga, Yohana dan pemirsa, bahwa untuk tema Rakernas 1 Partai Nasdem di Makassar ini adalah kemandirian berpikir dalam kemajuan. Dan Rakernas 1 Partai Nasdem yang digelar selama 3 hari ini sejak Jumat 8 Agustus 2025 kemarin hingga 10 Agustus esok di Kota Makassar, dan Rakernas Nasdem ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga sedikitnya 5.000 kader Partai Nasdem dari seluruh wilayah Indonesia. Demikian untuk sementara, Yohana, dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Sabda Roleng melaporkan langsung dari Makassar. Nasdem menargetkan menjadi partai pemenang dalam pemilihan umum pemilu 2029 mendatang. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas 1 Partai Nasdem yang dilaksanakan di Kota Makassar. Ketua DPP Partai Nasdem, Rifki Nizami Karsayuda, menyampaikan bahwa pembahasan terkait dengan bagaimana kekuatan Nasdem secara politik pada 2029 mendatang, di mana Nasdem memiliki target, tujuan, dan cita-cita untuk masuk dalam 3 besar pemilu tahun 2029. Untuk mewujudkan hal itu, konsolidasi organisasi dilakukan dari struktur Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah DPW, dan Dewan Pimpinan Daerah DPD. Konsolidasi juga dilakukan melalui pilar partai, yaitu kekuatan Nasdem di legislatif, baik fraksi DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, serta kekuatan di eksekutif di kepala daerah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa konsolidasi yang melalui pilar yang disampaikan berujung meningkatkan daya dongkrak elektoral. Lebih lanjut, Rifki Nizami menjelaskan untuk memenangkan pemilu pada 2029 mendatang, Partai Nasdem tidak semata-mata hanya menargetkan angka, tetapi harus diisi dengan semangat ideologi partai, yakni restorasi. Kami juga tadi malam mengadakan pertemuan dengan seluruh Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar Partai di seluruh Indonesia, dan kami juga melakukan berbagai macam analisis terhadap isu-isu nasional, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagai bagian dari peta masalah
dan jalan restorasi yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Kami juga ingin memastikan bahwa konsolidasi yang kami lakukan melalui 3 pilar yang tadi kami sampaikan, itu ujungnya adalah meningkatkan daya dongkrak elektoral. Daya dongkrak elektoral Partai Nasdem, kami memiliki target, tujuan, cita-cita masuk dalam 3 besar pemenang pemilu tahun 2029. Tetapi memenangkan pemilu bagi Partai Nasdem tidak sekedar kemenangan angka, pertambahan suara dan kursi, tetapi harus diisi dengan semangat ideologi restorasi. Sehingga pemenangan itu harus ditempuh dengan jalan yang benar, jalan yang berpihak kepada rakyat, jalan yang berpihak kepada kebenaran, dan itu dimulai dari kemandirian berpikir dari Partai